Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai kalimat efektif. Di sini ada contoh soal, akan saya coba bacakan untuk soal kalimat efektif bahasa Indonesia. Cermati paragraf berikut. Berdayakan panti sosial, Pertamina kucurkan modal 849 juta rupiah. Untuk kalimat pertama, untuk memberdayakan panti sosial agar supaya lebih mandiri dan bangkit dari wabah akibat pandemi COVID-19, Pertamina mengucurkan bantuan modal usaha dan pelatihan senilai 849 juta rupiah yang disalurkan kepada 7 panti sosial di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk kalimat kedua, penyerahan bantuan dipusatkan di Panti Sosial Bina Netra, Rungu, dan Wicara Cahaya Batin yang merupakan binaan Dinas Sosial DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, dan Panti Asuhan Nurul Zahro, Koja, Jakarta Utara. Untuk kalimat ketiga, penyerahan bantuan dilakukan Vice President Corporate Social Responsibility Pertamina, Arya Dwi Paramita, lalu diterima Ketua Panti Sosial Cahaya Batin dan Ketua Panti Asuhan Nurul Zahro. Untuk kalimat keempat, setiap panti diberikan pelatihan usaha yang bervariasi sesuai kebutuhan, minat, dan orientasi usaha masing-masing panti. Untuk kalimat kelima, mulai dari menjahit, membuat telur asin, mereparasi AC, membuat batik celup, organic farming, hingga fotografi. Disatur dari www.cnbcindonesia.com. Untuk soalnya, kalimat efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor titik-titik. Di sini ada 4 opsi. Yang pertama 1 dan 3, opsi kedua 2 dan 4, opsi ketiga 2 dan 5, dan opsi yang terakhir 3 dan 5. Untuk mencari kalimat efektif, kita perlu mengidentifikasi dari kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jika ada kata yang bermakna sama atau bersinonimnya sama, itu merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Karena dalam kalimat efektif itu harus menggunakan kalimat yang memiliki kata-kata efektif. Contohnya, untuk kalimat pertama, ini merupakan contoh kalimat tidak efektif karena bisa kita lihat pada kalimat pertama itu ada kata-kata agar dan supaya. Nah, agar dan supaya ini merupakan dua kata yang sama, sehingga dalam penulisan kalimat efektif harus memilih salah satunya. Jika ada dua disajikan dalam satu kalimat, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak efektif. Jadi untuk pilihan 1 jangan dipilih, yaitu pada opsi A. Kita hindari opsi A. Selanjutnya untuk kalimat kedua, penyerahan bantuan dipusatkan di panti sosial dan seterusnya. Nah, untuk kalimat kedua ini masih aman sehingga dapat dikatakan kalimat efektif. Untuk kalimat ketiga, penyerahan bantuan dilakukan Vice President Corporate Social Responsibility. Nah, di kalimat ketiga ini ada kalimat yang tidak efektif, yaitu pada kata-kata Ketua Panti Sosial Cahaya Batin dan Ketua Jadi pada kata-kata Ketua Panti Sosial Cahaya Batin dan Ketua Panti Asuhan Nurul Zahro, sebaiknya pada penulisan kalimat efektif itu hanya ditulis 1 kali saja. Jika ada 2 kata yang sama kemudian diulang, itu akan menjadi tidak efektif, yaitu pada Ketua Panti Cahaya Batin dan Ketua Panti Nurul Zahro. Sebaiknya ditulis 1 kali, yaitu
Ketua Panti Sosial Jaya Batin dan Nuru Zahro. Jadi kalimat yang ketiga itu tidak efektif. Jadi untuk opsi A jangan dipilih dan opsi D juga jangan dipilih dulu. Untuk kalimat keempat, setiap panti diberikan pelatihan usaha yang bervariasi sesuai kebutuhan, minat, dan orientasi usaha masing-masing panti. Kalimat keempat ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena pada kata yang terakhir itu sebaiknya kata panti itu tidak diikut sertakan. Kenapa? Karena di sini tuh sudah dijelaskan bahwa setiap panti diberikan. Jadi tidak usah diulang lagi kata panti itu di akhir kalimat. Jadi kalimat keempat itu tidak efektif. Jangan dipilih untuk opsi yang B karena opsi B itu ada kalimat keempatnya. Jadi tinggal sisa opsi C 2 dan 5. Coba kita perhatikan kalimat yang kelima. Mulai dari menjahit, membuat telur asin, mereparasi AC, membuat batik celup, organic farming, hingga fotografi. Nah, ini untuk kalimat kelima ini masih aman ya, jadi dapat dikatakan kalimat efektif. Jadi untuk jawabannya adalah C, yaitu 2 dan 5. Jadi jawabannya saya 2 dan 5. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.